Saat itulah aku dengar dengan jelas ada suara raungan dari arah bawah rumah. Rumah kami kan rumah panggung kanan. Suara raungan tuh dari bawah. Nah suara raungan itu macam suara hewan besar yang lagi kekurung di kolong rumah. Karena aku dengar tuh bukan cuma suara ngeraung aja Nadia. Jadi macam ada suara hewan tuh lagi gerosak-gerosok ngedobrak-dobrak pagar tuh loh, kerasa. Makanya Wak bilang suara itu macam hewan yang pengen kabur dari kandang, dari kurungan. Cuma dan itu di kolong rumah aku nggak ada pagarnya, nggak mungkin ada hewan yang bisa kejebak di situ, apalagi kekurung di sana. Nah di sini bukan Hera aja yang dengar, Wak, mama aku juga dengar. Nah pikirku waktu itu mungkin gara-gara ini nih mama aku ngerasin bacaan zikirnya tadi. Jadi macam saut-sautan Wak, antara suara zikirnya mama ini sama suara raungan di bawah. Astagfirullahaladzim, di bawah kayak gitu, astagfirullahaladzim, chaos sekali pasti itu. Dan tepat setelah Bu Ina ini mengucapkan zikir yang terakhir, la ilaha illallah, set, langsung senyap suara raungan di bawah udah nggak kedengeran lagi, dan suasana sekitar rumah pun macam balik ke semula, balik sunyi lagi tuh. Dan perutnya Pak Hadi juga udah agak mendingan sakitnya, Wak. Udah agak gitu bapak ya. Cuma belum selesai, Wak. Beberapa saat setelahnya lagi-lagi Hera dengar macam ada suara yang jatuh, tapi kali ini di dapur. Diceklah sama mereka di sana. Rupa yang jatuh Kak Emma, Wak. Kak Emma, dan posisinya Kak Emma ini udah terbujur kaku di lantai, matanya terpejam memang, dan waktu badannya dipegang, Wak, keras sekali badan kakakku Nadia macam batang kayu. Panik lah Hera sama mamanya. Bu Ina pun langsung ngegoyangin badannya. Nak bangun, nak baca-bacain doa. Emma nggak sadar-sadar, Wak. Oh di situ Bu Ina langsung marah kali. Bahkan baru kali itu aku tengok mama aku tuh bisa semarah itu Nadia. Dia ngomong apa? Hera, kau tunggu di sini bentar ya. Kau jagain kakakmu, ibu mau jemput 3 abangmu. Kata sih itu. Baru itu mamaku ngebentak, dan baru itu juga aku tengok mamaku semarah itu. Habis bilang kayak gitu, Bu Ina langsung pergi ke pos ronda, Wak. Dan gak lama dia balik nih sama Idi, Rio, sama Raffi, abangnya si Wawa kan. Nah waktu mereka berempat nih balik, ketiga abangnya itu udah muka udah marah kali. Marah mereka. Mereka sempat ngecek kondisi Pak Hadi bentar, terus baru mindahin Emma ke kamarnya. Nah gak lama salah satu di antara mereka bilang, udah kelewatan ini Bu. Udah kita datengin aja lo ya rumahnya. Kata Rio. Raffi langsung setuju tuh, Wak, siapa yang si Wawa ini kan. Mereka ngambil parang, Nat, ngambil minyak tanah, ngambil korek api, buru-buru keluar rumah. Di sini aku masih belum ngerti ngapa abang-abang aku, mama aku bisa semarah itu sampai bawa parang pula abangnya ya kan. Hera takut kalau ketiga abang ini bakal nyelakain orang, jadi aku ikutin aja lah, pengen ngikut keluar nih, Wak. Baru aja aku beranjak dah, jangan diam kok Hera, kau tunggu di rumah sama ibu, kita jagain Emma sama bapak, kata ibunya. Jadi udah Wak, mau nggak mau Hera pun tetap stay di rumah. Bu Ina ngajakin si Hera langsung baca Al-Quran biar si Emma ini bisa sadar gitu. Emang nggak sadar, Wak, kaku kayak gitu dia. Untungnya sekitar tengah malam gitu Nat, Kak Emma ini siuman, badannya juga udah nggak kaku-kaku lagi. Nah di saat yang sama perutnya Pak Hadi juga udah nggak sakit, Pak Hadi udah agak tenang. Nggak berselang lama Idi, Rio, Raffi balik ke rumah, Wak. Wajah mereka masih marah memang, balik ya kan. Tapi setelah lihat Emma ini udah sadar dan bapak juga udah nggak sakit lagi, kelihatan agak redup matanya, udah agak lega lah mereka. Waktu itu Hera nanya, Bu ini kenapa bang, kenapa? Udah kau istirahat aja, tidur kau, bawa Kak Emma tidur sama kamu, kata gitu. Jadi malam tuh nggak diceritain sama mamanya apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Besok paginya Heran tuh masih penasaran, Wak, sama kejadian tadi malam ya kan. Dicek lah sama dia ke kolong rumah. Yuk nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda jejak hewan besar gitu loh, kayak apa yang dia bayangkan tadi malam. Hera cek juga ke kebun belakang rumah, Wak, nggak ada satupun pohon besar tumbang. Padahal kan semalam dia dengar apa? Dengar buah, macam pohon jatuh ya kan. Ada suara raungan, ada juga pohon tumbang. Nggak ada, aku cek. Nah, akhirnya aku berangkat sekolah tuh. Berangkat sekolah, aku juga sempat nanya sama kawanku, sekitar jam 9 malam tuh gempa nggak rumah kalian? Nggak ada. Mana ada gempa? Makin penasaran lagi tuh. Tadi malam tuh kenapa lah di rumah aku nih gitu kan. Nah di saat Hera ini masih menebak-nebak, siang harinya Bu Ina ini rupanya manggil orang pintar, Wak, ke rumah. Namanya Pak Bayu. Nah di situ Bu Ina ceritalah kejadian yang menimpa suaminya dan juga anaknya Kak Emma ini ke si Pak Bayu ini. Bu Ina juga ceritain soal penyakit apa yang sebenarnya menimpa suaminya. Nah waktu itu kebetulan aku udah pulang sekolah, makanya aku bisa ikut nyimak nih cerita dari si mamanya sama si Pak Bayu ini kan. Dan disitulah aku baru tahu kalau ternyata kejadian yang terjadi tadi malam itu, Wak, dan sama sakitnya bapak aku ini diduga karena ulah seseorang dari desa sebelah. Bu Ina, Pak Hadi, kakak, abang-abangnya Hera sebenarnya udah pada tahu semuanya. Cuman Hera aja nggak dikasih tahu karena Hera kan masih dianggap kecil waktu itu kan. Nah sebenarnya apa yang terjadi, masuk.
Nah jadi Wak, menurut Bu Ina nih, di desa sebelahnya mereka ada nenek-nenek yang dikenal punya ilmu hitam. Namanya Nek Enci, nama samaran. Semasa mudanya dulu, Nek Enci ini adalah seorang pedagang. Nah karena dagangan ini selalu sepi, banyak warga yang meyakini kalau si Nek Enci ini pergi